Bid'ah dolalah, haram, dosa besar, zikir dan berdoa secara berjamaah dengan suara bareng-bareng seperti paduan suara itu adalah perbuatan yang haram, dosa besar karena bid'ah dolalah. Zikir dan doa secara berjamaah dengan suara bareng-bareng setelah selesai sholat fardu. Itu kata mereka, para orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi senantiasa mengatakan bahwa zikir secara berjamaah bisautin wahidin dengan satu suara seperti paduan suara. Dari zikirnya zikir jama'i setelah selesai sholat fardu. Itu kalau menurut ulama Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi adalah perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat, tidak ada bid'ah yang baik. Oleh sebab itulah zikir dan doa berjamaah setelah selesai sholat fardu menurut orang-orang Wahabi adalah perbuatan bid'ah. Nah, setiap bid'ah pasti dolalah. Karena dolalah bermakna sesat, enggak ada yang baik. Oleh sebab itulah zikir dan doa berjamaah setelah selesai sholat fardu adalah haram. Haram ini harus dilarang karena itu dosa besar kata mereka. Pokoknya mereka sangat ketakutan kalau ada orang yang berzikir dan berdoa secara berjamaah setelah selesai sholat fardu. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Mu'allim akan menjelaskannya cukup dengan menggunakan dua dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua dalil hadis sahih yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Al-adillatu fi raf'i sauti bidzikri ba'da sholawati. Dalil-dalil di dalam raf'i sauti, meninggikan suara, mengeraskan suara bidzikri dengan zikir ba'da sholawati di dalam setelah sholat. Yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna raf'a as-sauti, bahwa sesungguhnya meninggikan suara, mengeraskan suara bidzikri dengan zikir hina yang sorifu tatkala telah selesai an-nasu oleh manusia minal maktubati daripada solat fardu karena yaitu telah ada ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama-ulama Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi juga mengakui kesohihan hadis ini dan juga mengakui bahwa meninggikan suara, mengeraskan suara dengan bacaan-bacaan zikir tatkala telah selesai sholat fardu boleh karena memang ada hadis ini. Tetapi enggak boleh dengan bisautin wahidin, dengan satu suara, paduan suara dengan zikir jama'i begitu, zikirnya bareng-bareng begitu. Kalau menurut orang Wahabi, menurut ulama Wahabi nih, Rasulullah berzikir misalnya membaca tasbih, lah sahabat membacanya tahmid, jadi enggak bareng gitu kan. Satunya tasbih, satunya tahmid, satunya tahlil, satunya baca ayat kursi. Nah ini suara keras kayak gimana saingan begitu. Ini kan aneh. Ada orang yang berzikir saingan satunya subhanallah, yang sini Allahu akbar, yang situ Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang sana baca qul wallahu ahad Allahu samad. Pokoknya kacau menurut Wahabi ini. Oleh sebab itulah Wahabi ini harus meluruskan pemahamannya. Karena apa? Dalil ini telah diakui kesahihannya oleh Wahabi dan oleh para ulama, ya jumhur ulama mensahihkan hadis ini karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala Ibnu Abbas, telah berkata oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu a'lamu idzan surafu bidzalika idza sami'tuhu. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja dalam mengeluarkan hubbar hadis Al-Bukhari, Bukhari nomor hadis 841. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 583. Ini satu hadis ya. Hadis ini telah diakui oleh siapapun, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Al-Asy'ari Maturidiyah maupun orang-orang yang dari kaum Wahabi, sama-sama mengakui kesahihan hadis ini.
Hanya saja berbeda pemahaman. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah yang mengikuti madzhab 4 ya, ala madzhabil arba'ah, mengartikan hadis ini ya mereka para sahabat pada zaman Rasulullah SAW telah selesai sholat fardu mengeraskan zikirnya. Raf'as sauti bidzikri ya, anna raf'as sauti bidzikri. Jadi mereka itu raf'us sauti meninggikan suara dengan zikir. Lah namanya ada imam ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang Al-Asy'ariyah Maturidiyah memberikan makna bahwa mereka itu zikirnya ya bareng-bareng dengan suara satu. Rasulullah tatkala membaca tahlil, sahabat tahlil. Rasulullah membaca tahmid, sahabat tahmid. Rasulullah membaca tasbih, para sahabat juga membaca tasbih. Sama begitu. Enggak saingan, enggak. Oleh sebab itulah jangan terlalu memaksakan kehendak kemudian mengatakan bid'ah pada orang lain. Jadi mereka ini kan ngotot itu kan. Lihat aja di masjid-masjid mereka itu. Kalau setelah selesai sholat fardu, udah imamnya itu langsung buru-buru menghadap kepada jamaah, begitu kan? Jadi kalau setelah selesai sholat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imamnya buru-buru menghadap kepada jamaah. Lah kalau kita Syafi'iyah biasanya menghadapnya miring ke kanan sedikit, terus dzikir dipimpin oleh imam, jamaah ikut begitu. Lah kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab kalau memang niatnya ta'lim itu memberikan pelajaran, itu sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Sedangkan orang Indonesia ini diajari ta'lim, diajari untuk zikir dengan suara keras saja nggak hafal. Lah berarti kan setiap hari 5 waktu zikirnya keras terus dan punya dasar dalil yang sahih, ya kan? Kemudian dasar dalil yang sahih yang kedua yang perlu dipahami, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, telah berfirman oleh Allah taala di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Ana bermula saya 'inda dhanni 'abdi bi, yaitu menurut prasangkaan hambaku bi kepadaku. Allah senantiasa menyertai prasangkaan hambanya kepada Allah itu sendiri. Wa ana ma'hu, dan saya kata Allah ma'hu yaitu beserta hambaku. Idza dzakarani, apabila telah berzikir, telah mengingat, menyebut oleh hambaku ini kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu dzakar, menyebut oleh hambaku ini kepadaku, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, zikir sendirian munfaridan, dzakartuhu, maka menyebut oleh aku kepada hambaku fi nafsi, di dalam diriku sendiri, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, lah ini, wa in dzakarani fi mala'in, dan jika telah menyebut oleh hambaku ini kepadaku fi mala'in, di dalam jamaah. Mala'in itu bermakna jama'atin minan nas, kumpulan manusia, dzakartuhu, maka menyebut oleh aku, kata Allah, kepada hambaku fi mala'in, di dalam jamaah, kumpulan hamba, khairin, yang lebih baik, minhum, daripada manusia itu sendiri. Lah sekarang diperhatikan, jika ada seorang hamba berzikir sendirian berarti kan pelan-pelan, maka Allah akan menyebut hamba itu ya di dalam dirinya Allah sendiri. Ya coba kita renungkan, ada misalnya seorang hamba zikir sendirian tapi keras-keras, waduh pamer riya, ya kan? Lah sekarang berikutnya, ada hamba yang berzikir fi mala'in, di dalam kumpulan manusia, tapi zikirnya beda-beda. Yang satunya membaca surat Yasin, yang satunya membaca kafi, yang satunya membaca tasbih, yang satunya membaca sholawat. Ini kan kayak Masya Allah ada peperangan di situ, ada saingan zikir, kan tidak mungkin dah. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, itu ya maksudnya ya zikirnya bareng-bareng, bi sautin wahidin, bi dzikir jama'i, dengan zikir yang bareng-bareng dengan paduan suara. Itulah pemahaman begitu. Lah kalau misalnya dalam satu masjid zikirnya harus saingan, Masya Allah, bagaimana ini saingan? Ya, ini kita memiliki dasar dalil, jangan merasa paling benar. Kalau zikir bareng-bareng, apalagi doa bareng-bareng dengan suara berjamaah, maka itu bid'ah, dosa besar, haram, harus dijauhi, Masya Allah. Jangan begitu landah, itu ngajak berantem namanya. Ini hadis juga sahih nih, akhrajal Bukhari. Akhrajah telah mengeluarkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis
7405 wa Muslimun dan ulama Muslim, nomor hadis 675 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.